Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba dicek dulu kebersihan kelasnya, ada sampah tidak? Sudah? Sebelum mengawali pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni faman. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Salsa, Karina, Terli, Nur Aziza, Safira, Musdalifah. Jadi hari ini ada 4 temannya yang sakit, sama izin ya. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia. Bisa enggak ada yang pimpin temannya satu orang? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatannya. Ada yang tahu enggak apa itu kecerdasan artifisial? Masa enggak tahu? Aplikasi ya. Kecerdasan artifisial itu adalah aplikasi AI. Contoh aplikasi AI yang sering kalian gunakan? ChatGPT, Gemini, terus apalagi? Canva. Itu yang sering kalian gunakan di kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran, di sini peserta didik mampu mengenalkan dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatannya secara umum dan secara khusus. Pertanyaan pemantik, menurut kalian apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Mengapa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pemantik ini? Apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Tahu enggak? Kenapa? Bisa, karena aplikasi AI itu cara berpikirnya hampir sama dengan manusia. Bahkan aplikasi AI itu lebih pintar dan lebih cerdas dari manusia. Karena dia dengan adanya data yang terlebih dahulu langsung menampilkan jawaban yang kalian cari. Terus yang kedua, pernahkah kalian menggunakan fitur peta digital atau asisten virtual atau filter kamera? Apakah itu termasuk AI? Misalnya kalian menggunakan Instagram, kalian pasti menggunakan filter-filter yang ada di Instagram. Itu merupakan salah satu dari penggunaan AI. Terus yang ketiga, apa bedanya manusia yang membuat keputusan dengan mesin yang menggunakan AI untuk mengambil keputusan? Di sini bedanya, kalau manusia ketika kita mencari informasi, kita masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Sedangkan kalau AI, misalnya ChatGPT, kalian mencari jawaban, dia langsung
menampilkan jawaban yang kalian minta atau kalian cari. Paham? Ya. Di sini ada pengertian dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan belajar layaknya manusia, seperti mengenali suara, gambar, bahkan membuat prediksi berdasarkan data. Misalnya, kalian menggunakan Google. Sekarang kalian bisa mencari informasi di Google tanpa mengetik. Kalian bisa pakai sensor suara misalnya. Carikan saya video yang bersangkutan dengan AI. Dia langsung menampilkan video yang kalian cari. Itu maksudnya menggunakan suara. Terus menggunakan ChatGPT. Misalnya kalau kalian ada tugas, kalian tidak harus mengetik pertanyaannya. Kalian langsung memfoto pertanyaan tersebut, dia langsung memberikan jawaban. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama John McCarthy. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Yang kedua menurut Elaine Rich. AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang ketiga, IMB 2020, pemimpin global dalam teknologi AI. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi sudah paham apa itu kecerdasan artifisial? Sudah enggak? Ya. Terus adapun komponen utama kecerdasan artifisial. Yang pertama, machine learning dan deep learning. Menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Sedangkan deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf dengan banyaknya lapisan. Terus yang kedua ada natural language processing. Memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses bahasa manusia sehingga bisa digunakan untuk aplikasi seperti chatbot. Terus yang terakhir adalah computer vision. Computer vision adalah teknik AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami gambar atau video yang digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah. Contohnya itu pada saat kalian menggunakan M-Banking. Kalau menggunakan M-Banking, kalau ingin mengirim uang ke orang lain, dia tetap menggunakan sensor wajah agar tidak terkena penipuan. Paham? Paham. Terus di sini kecerdasan artifisial, penggunaan AI untuk personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis gaya belajar siswa dan menawarkan materi edukasi yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas belajar. Misalnya Pak, di ChatGPT kalian mencari materi tentang AI, dia langsung memunculkan misalnya materi AI kelas 10, kelas 11 dia langsung muncul, tetapi kalian harus memberikan form yang jelas. Misalnya kalian kelas 11, kalian harus taruh materi kelas 11, begitu maksudnya. Terus yang kedua, sistem pemberian umpan balik otomatis. AI dapat digunakan untuk memberikan umpan balik secara otomatis kepada siswa tentang hasil pekerjaan mereka, memungkinkan pendidik untuk fokus pada aspek lain dari pengajaran. Yang ketiga, analisis data untuk mengambil keputusan data yang dikumpulkan dari interaksi siswa dapat dianalisis untuk menginformasikan keputusan strategis, mengenal kurikulum dan metode pengajaran. Adapun contoh-contoh aplikasi AI di pendidikan. Yang pertama, platform pembelajaran berbasis AI seperti Course dan edX menggunakan AI untuk merekomendasikan kursus yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Terus yang kedua, asisten virtual untuk pendidikan dan siswa dapat membantu dalam pengaturan jadwal, menjawab pertanyaan, dan menyediakan bimbingan belajar yang relevan. Yang terakhir, sistem evaluasi berbasis AI. Sistem evaluasi berbasis AI dapat menganalisis ujian dan tugas dengan cepat dan akurat, memberikan analisis mendalam tentang performa siswa.
Adapun tantangan dan pertimbangan etikanya. Dalam penggunaan AI ada pertimbangan. Yang pertama, kekhawatiran tentang privasi data. Pengumpulan data siswa untuk AI memunculkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. Terus yang kedua, bias dalam algoritma kecerdasan artifisial. Bias dalam pelatihan model AI dapat menyebabkan diskriminasi yang tidak disengaja terhadap kelompok tertentu. Kembali lagi ke kualitas data yang digunakan. Yang terakhir, implikasi etis dari penggunaan kecerdasan artifisial atau AI. Penggunaan AI ini membawa implikasi etis yang penting, termasuk tanggung jawab penciptaan teknologi yang bermanfaat dan adil untuk semua siswa. Adapun jenis-jenis AI yang dapat digunakan, contohnya ini AI apa? Tahu enggak? Meta. Nah, Meta. Ini ada di WhatsApp, Instagram, ataupun di Facebook. Terus Gemini. Gemini ini sama, dia persis sama dengan Chat GPT. Kemudian Napakin. Mungkin ini kalian baru kalau Napakin ini untuk membuat peta konsep. Misalnya materi berpikir komputasional, nanti kalian ingin mencari peta konsepnya menggunakan aplikasi Napakin. Terus kalau Gamma AI ini adalah aplikasi yang membuat PowerPoint, tetapi aplikasi ini berbayar, dia cuma bisa digunakan gratis dalam 1 kali penggunaan. Terus kalau Canva ini sudah sering kalian gunakan. Ya. Tapi di Canva ini bisa kita membuat poster secara manual dan bisa juga menggunakan AI di Canva. Paham? Masa depan kecerdasan artifisial dalam pendidikan. Yang pertama, perkembangan teknologi AI yang akan datang. Masa depan AI dalam pendidikan akan terus berkembang dengan inovasi baru yang akan meningkatkan pengalaman belajar dan pengajaran. Yang kedua, potensi inovasi dalam metode pengajaran. Teknologi baru seperti realitas virtual dan argumen menggunakan AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dan yang terakhir adalah peran pendidik di era AI. Pendidik memainkan peran penting dalam mengintegrasi AI dengan metode pengajaran. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Dari sini sudah paham tidak semua apa itu AI? Paham tidak? Paham. Kemudian selanjutnya kita ice breaking dulu. Silakan Safira. Diri. Yuk. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk kembali. Kemudian silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Tiga. Safira. Silakan dilihat di LKPD-nya, kemudian di situ ada petunjuknya, kalian ada linknya langsung, kalian silakan buka langsung aplikasi Chat GPT menggunakan handphone kalian, kemudian aplikasi desain berbasis AI, terus yang terakhir ada presentasi amati dengan AI. Kemudian pilih aplikasi yang kalian sering gunakan salah satunya. Kemudian jelaskan kegunaannya. Selanjutnya kalian kerjakan yang di petunjuk yang kedua. Nggak usah. Ya.
Hmm? HP-mu dah ya. Nanti kan buka yang ini sama yang ini. Ini aja. Ya. Ini yang dijelasin. Ya. Ya. Ini yang dijelasin. Enggak. Tuliskan saya. Buatkan saya. Sudah. Ini kan nanti pilih salah satu aplikasi yang kalian gunakan, yang sering kalian gunakan. Terus habis itu kalian tulis kegunaan dari aplikasi tersebut. Terus yang petunjuk kedua di sini ada kan aplikasi ChatGPT. Terus ada perintahnya kalian buatlah puisi di sini. Kalian gunakan aplikasi itu langsung. Selanjutnya Canva. Canva ini kalian buat posternya di aplikasi AI Canva. Nanti kalian tampilkan pas diskusi. Ya, pakai AI. Ya. Siapa lagi? Ibu. Ini kan, di sini kan petunjuk yang pertama itu kan pilih salah satu aplikasi yang kalian gunakan. Misalnya, apa kegunaannya? Ini kan kegunaannya. Terus yang kedua ini, buka aplikasi ChatGPT ini, tulis perintah ini di ChatGPT, nanti muncul langsung dia, langsung kalian tangkap layar atau screenshot dia hasil dari penggunaan ChatGPT ini. Kemudian kalau Canva ini, kalian sama dengan ChatGPT ini, kalian pakai aplikasinya, kemudian kalian ketik perintahnya ini langsung muncul, langsung tangkap layar. Oke, Bu. Tulis hasilnya. Pas hasilnya udah saya dituliskan tangkap layar, nanti kirim, nanti bisa kirim ke ibu nanti pas penjelasannya itu langsung. Oke, Bu. Terima kasih. Charlie sudah? Yang mana? Iya, dibaca nanti. Teknologi. Nanti kan ditangkap layar kan, langsung dikirim ke itu kan? Mana? Sudah? Nanti itu kan kalian sudah dapat itu kan, kalian tangkap layar atau screenshot, nanti kalian kirim ke ibu, nanti hasil dari penggunaan aplikasinya ibu tampilkan di depan, tinggal kalian bacakan. Ini hasil dari penggunaan aplikasi kami menggunakan aplikasi ini. Terus kalian bacakan dah. Bacakan ke depan dulu. Nanti ibu tampilkan di depan. Ya, Ibu. Ya? Ya. Sudah? Ibu, saya mau tanya. Nanti untuk posternya itu kan yang kita cari di Canva ini harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Ibu? Nanti sesuaikan saja sama hasil yang dikeluarkan oleh Canva itu. Kan ibu cuman pengen tahu bagaimana cara penggunaan aplikasinya aja, bukan isi dari posternya. Oke, Ibu. Ya? Terima kasih. Cuma ingin tahu penggunaan aplikasinya. Udah bisa nggak kalian gunakan aplikasi itu atau enggak? Ya? Ya, Bu. Sudah ya, Aziza? Ya, baca nanti kan kamu tangkap. Hah? Kan baca biasa sih, nggak harus dibaca dengan ya poster itu. Ya. Karena ibu cuma pengen tahu bagaimana cara penggunaan aplikasinya aja, bukan hasilnya. Cara kalian gunakan aplikasi ini, sudah tahu nggak cara gunain aplikasinya? Cuma itu sih ibu pengen tahu. Ya. Ya. Hah? Iya, jelas. Misalnya, kamu jelasin, ini hasil dari penggunaan aplikasi ini. Kami mendapatkan hasil seperti ini.
Karena ibu mau tahu cara penggunaannya sih. Ya, makasih, Bi. Sering nggak cerita? Emang ada. Hah? Di jantung waktu berputar, teknologi Ya, menyalakan cahaya. ini dah. Ini kan, Apa puisi, Pak? udah sih Cari ya. kita juga puisi, Pak. Nanti langsung ke ibu, nanti ibu tampilkan di depan pas kalian presentasi. Depan bukan lagi Pak yang Itu akan dikerjakan dengan baik. di balik layar yang hanya yang Mel, kasih sudah dibaca nih. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Jelas. Sekian terima kasih. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, baru kita presentasi ya. Ya, Ibu. Ada di nama coba kita kan. Aku juga sama. Kenapa sih? ditampilkan di situ yang apa yang ditampilkan Ya makanya sini aku ada. Di bawah nih, panggung. Cabe. atau mas kamu ada kata jantung waktu yang berputar teknologi menyalakan cahaya belum menuju dunia baru di mana mimpi dan logika bertemu ke depan bukan lagi bayangan yang lahir dari sentuhan jari dari ide yang menembus batas bahwa harapan bagi manusia Di panggung. namun Bukan sedia kan. balik layar yang layar yang berbisik Tuhan membuka kita tetap manusia saat masih belajar mencintai Apain? Pertanian. Ini coba tadi. Kena ketotong lagi. Oke, kalau ada yang sudah selesai, kita lanjut ke sesi presentasi. Ibu mau kelompoknya Safira duluan yang maju. setelah ini kami ya jangan terakhir lagi Silakan presentasi kelompoknya Safira. Udah dikirim hasil dari kelompoknya? Tunggu bentar ya. ini ya teman-teman ini mic-nya terima kasih teman-teman ya sahabat simpan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4.
ingin menjelaskan apa yang tadi kita cari. Nah, jadi izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Safira Ramadhani. Saya Nurmayani. Saya Asrul Ikhwansyah. Saya Suarli Zainal Apriyadi. Nah, jadi di LKPD kami terdapat soal nama aplikasi yang sering kami gunakan adalah Canva. Kegunaan Canva adalah untuk membuat berbagai jenis desain visual secara mudah dan cepat, termasuk media sosial, presentasi, poster, lagu, infografi, dan video, bahkan bagi pemula sekalipun. Canva juga dapat membuat berbagai konten visual seperti desain grafis, yaitu logo, poster, infografis, materi pemasaran, brosur, iklan, konten media sosial, presentasi, dan video. Nah, untuk tadi kita mencari di ChatGPT, kita mendapatkan puisi pendek yang akan ditampilkan oleh Ibu. Tunggu bentar. Bisa kalian tampilkan melalui handphone kalian juga bisa. Boleh. Nanti kalian kirim ke teman kalian, linknya ke teman kalian, dia bisa lihat langsung. Bisa kalian share ke teman kalian biar dia lihat langsung di handphonenya. Karena laptopnya lagi bermasalah. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat di grup kelas kita. Nah, di puisi tersebut yang berjudul tentang teknologi dan masa depan. Itu yang kami dapat dari ChatGPT. Nah, selanjutnya kami juga mencari poster mengenai edukatif tentang keamanan siber. Teman-teman bisa melihat di grup, kami sudah mengirimkan, contohnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat di grup. Kami mendapatkan ini dari aplikasi Canva. Nah, teman-teman, itulah hasil pencarian kami dari kelompok 4. Apakah ada yang bertanya? Oke, silahkan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial menurut kamu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Musdalifah. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat sistem atau mesin dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, teman-teman. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Selanjutnya kelompoknya Shirley. Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Musdalifah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Odi Maulana sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Karina Mailani sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Shirley Amelia sebagai notulen. Baik, langsung saja kita ke materinya. Aplikasi napkin, yaitu akan dijelaskan kegunaannya oleh teman saya. Berikut kegunaan aplikasi napkin, yaitu untuk kebersihan dan kesopanan saat makan, yaitu mengelap mulut dan tangan dari sisa makanan atau minuman, serta melindungi pakaian dari tumpahan atau remah makanan dengan meletakkannya di pangkuan. Nah, berikut ada kegunaan dari ChatGPT, yang dimana kita disuruh mencari tentang puisi teknologi di masa depan yang akan dibacakan oleh teman saya. Teknologi dan masa depan. Teknologi bagaikan cahaya, menyinari jalan menuju dunia baru. Masa depan bukan sekedar mimpi, tapi nyata di genggaman kita. Jika bijak merawatnya, ia akan jadi sahabat perjalanan, mengantarkan manusia pada harapan tanpa batas. Terima kasih. Berikutnya ada dari aplikasi Canva, yang dimana kita disuruh buat atau mencari poster tentang edukatif keamanan siber yang akan saya perlihatkan di depan. Kalian bisa lihat tentang poster keamanan siber. Jadi kalian bisa ketahui di mana keamanan siber itu dijaga datanya dan Jadi keamanan siber itu adalah jaga data dan aktivitas Anda, yang dimana tulisan di dalamnya yaitu lindungi informasi Anda dengan langkah-langkah sederhana dan efektif setiap hari. Kepada teman-teman kelompok semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Melina Rahma. Jadi di sini saya ingin bertanya, mengapa AI itu disebut pintar? Nah, baik. Pertanyaan dari saudari Amel akan dijawab oleh notulen. Karena AI mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi secara otomatis. Apakah saudari Amel bisa menerima jawaban tersebut? Bisa. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, kami ingin tutup presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Amel. Udah dikirim Amel? Oke, itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramdhani. Saya ingin menanyakan apa perbedaan AI dengan manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma, sedangkan manusia menggunakan pengalaman emosi dan intuisi dalam berpikir dan bertindak. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah presentasi. Sudah paham dah apa itu kecerdasan artifisial?
Aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan itu termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi melalui Google Form. Nanti Ibu kirim linknya, kemudian kalian jawab di HP kalian masing-masing. Ibu sudah kirim ke grup, kemudian silakan kalian jawab soal evaluasinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan jawab. Tunggu bentar. Ya, silakan dijawab. Silakan di... Dah? Sudah ada yang jawab? Silakan jawab. Ya, jawab sesuai dengan kemampuan. HP-mu? Bisa? Bisa. Ini apa, Ibu? Apa peran masuk dalam perkembangan AI? Apa perannya? Sudah ada yang responden 1 orang, ya? Nah, nih ada Safira sudah mengisi. Terus ada siapa yang jawab ini? Oh ya, Safira, udah. Ayo yang lain silakan.
Sudah ada 2 orang. Tapi ini ada Naura, Iqbal. Yang lain silakan. Oke, yang lain sudah semua ya? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Jadi kalian tahu apa itu aplikasi-aplikasi kecerdasan artifisial? Terus kalian tahu cara penggunaannya, cara cepat membuat poster, terus cara mencari jawaban yang kalian tidak bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, terus Canva, terus menggunakan Napakit dan segala macam. Terus untuk siapa yang bisa memberikan kesimpulan 1 orang? Amel, bisa memberikan kesimpulan? Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui ternyata AI ada banyak jenisnya, bukan hanya satu. Dan juga kita dari pelajaran hari ini juga kita dilatih untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang jawaban kita melalui presentasi tadi. Sekian dari saya. Ya, Safira. Ibu, saya mau menyampaikan pesan. Jadi pesan saya kepada teman-teman, pintar-pintarlah menggunakan AI karena jika kita menyalahgunakan AI, banyak pihak yang dirugikan. Ya, benar. Oke, terima kasih. AI tidak sembarang kita gunakan. AI digunakan kalau memang tidak bisa mencari jawaban sendiri. Misalnya pas ulangan, kalian menggunakan handphone, menggunakan AI, itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk materi berikutnya, minggu depan kita akan belajar tentang AI yang lainnya. Tadi kan sudah ada beberapa. Minggu depan kita belajar lagi tentang AI yang lainnya dan pemanfaatannya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa. Tapi LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kembali ke duduk ke tempat semula. Sudah balik ke tempat semula? Silakan ketua kelasnya pimpin doanya dulu sebelum pulang. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat, terima kasih Bu Guru. Doakan kami sukses. Kami sayangi